pagi anak-anak kami sekalian, semoga tetap semangat belajar di rumah. Materi kita sebelumnya adalah teks persuasi. Bapak akan sampaikan materi selanjutnya, yaitu drama. Harapan Bapak, anak-anak kami sekalian, menonton video pembelajaran online Bapak dengan perlahan sehingga dapat memahami dengan baik dan benar. Dan bagian tugas yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak kami sekalian ada di akhir video pembelajaran supaya anak-anak kami dapat melaksanakannya dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah, menyaksikan. Baiklah anak-anak kami sekalian, materi selanjutnya materi kita adalah drama. Kita mulai dari pengertian. Etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draomai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau bereaksi. Selanjutnya, drama didefinisikan sebagai bentuk seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak atau action dan percakapan atau dialog. Teori drama menyatakan bahwa pementasan yang memerankan beberapa karakter tokoh dalam sebuah naskah disebut pementasan drama. Jika anak-anak kami sekalian pernah mendengar materi berjudul drama, saya yakin sudah. Contohnya, salah satu contoh yang nyata, banyak orang yang senang menyaksikan sinetron yang ada di televisi. Itu adalah salah satu contoh drama. Nah, drama adalah karya seni berupa dialog yang dipentaskan. Drama adalah salah satu metode penyampaian pesan atau informasi melalui dialog kepada penonton. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis drama. Drama tragedi, di mana drama tragedi ini drama yang melukiskan kisah sedih, tokoh-tokohnya menggambarkan kesedihan. Drama komedi yang bersifat menghibur. Di dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Adalah melodrama, yaitu cerita yang sentimental. Artinya, tokoh dan cerita yang disuguhkan mendebarkan dan mengharukan. Biasanya membuat penonton atau perasaan penonton bisa ikut di dalam alur cerita tersebut. Adalah dagelan atau farse, yaitu drama kocak dan ringan. Alurnya disusun berdasarkan perkembangan situasi tokoh. Isi ceritanya biasanya kasar dan vulgar. Drama jenis ini juga disebut komedi picisan. Anak-anak kami boleh membaca dengan perlahan jenis-jenis drama sehingga lebih memahami benar tentang jenis drama tersebut. Karena tadi Bapak hanya menjelaskan pada umumnya saja. Nah, supaya lebih memahami, harapan Bapak anak-anak kami membaca dengan baik. Selanjutnya kita drama. Di dalam struktur drama sesuai dengan bagian yang Bapak tunjukkan ini, maaf saya ulangi kembali. Struktur drama melalui bagian ini yaitu pertama prolog berujuk pada orientasi, dialog berujuk pada konflik, dan yang ketiga epilog berujuk pada resolusi. Ini adalah strukturnya. Penjelasan prolog, bagian pengantar dari sebuah naskah cerita drama. Biasanya ini digunakan untuk menceritakan keadaan atau gambaran secara umum dari sebuah cerita. Kedua adalah dialog, komunikasi antar tokoh atau pemain yang terjadi dalam sebuah drama. Pada umumnya dilakukan oleh dua orang
atau lebih. Artinya, dialog tidak pernah dilakukan satu orang. Maka yang satu orang itu namanya prolog atau pengantar. Adalah epi. Bagian penutup dari sebuah naskah cerita drama. Biasanya berisi kesimpulan, simpulan, dan pesan yang bisa diambil dari cerita drama tersebut. Tujuan yang pertama, untuk membahagiakan sekaligus menghibur instruksi untuk para penonton. Memperoleh suatu pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan seni keindahan yang menghibur santai dan pengalaman mengenai estetika. Yang keempat tidak ada ya. Kemudian kita masuk ke manfaat drama. Yang pertama, membentuk. Ini maksudnya kerjasama yang baik dalam sebuah pergaulan sosial. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi bagian setiap. Ketiga, mengembangkan emosi yang sehat untuk atau pada anak-anak agar melahirkan daya kreasi yang dapat menghilangkan rasa malu, gugup, takut yang terdapat pada diri seseorang, atau anak-anak kami sekalian bisa lebih percaya diri. Mengembangkan sifat dan sikap percaya diri untuk tampil di depan orang banyak. Keenam, menghargai pendapat dan pikiran seseorang dengan cara yang baik dan benar. Anak-anak kami sekalian, perbedaan tujuan drama dan manfaat drama di sini adalah: yang pertama, tujuan drama itu lebih kepada orang lain fungsinya, sedangkan manfaat lebih kepada kita sendiri yang merasakan langsung. Di situ terletak perbedaan tujuan dan manfaat dramanya. Itu ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini adalah komponen yang terdapat di dalam suatu drama. Ini maksudnya bagian-bagian ya, bukan bagian-bagian yang membangun drama. Kalau dia di dalam unsur intrinsik, yaitu kami boleh membacanya. Kemudian adalah penjelasan tentang unsur intrinsik. Yang pertama yaitu judul. Unsur intrinsik yang kedua, merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat menjadi ide pokok atau dasar dari drama tersebut. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak kami boleh membaca dengan perlahan. Alur di dalam cerita, baik itu dalam cerita yang lain, terkhusus pada materi kita ini, yaitu mana dalam plot kemunculan konflik, aks atau puncak, kemudian resolusi, dan akhir dalam cerita atau bahasa. Pertama, alur maju atau progresif. Yang kedua, alur mundur atau regresif. Nah, penjelasannya boleh anak-anak kami baca dengan perlahan supaya lebih memahami. Kemudian kita lanjutkan, tokoh dalam drama dapat diklasifikasikan yaitu berdasarkan peran terhadap dalam cerita. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis.
di mana tokoh protagonis adalah tokoh utama cerita pertama-tama menghadapi masalah atau tokoh yang baik sering kita sebut. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh penentang cerita atau penentang protagonis. Biasanya kita sebut tokoh yang jahat. Sedangkan tokoh tritagonis disebut juga tokoh pembantu, baik membantu tokoh protagonis atau tokoh antagonis. Artinya mereka adalah tokoh yang melengkapi. Nah, berikutnya dialog bagian E. Dialog merupakan percakapan dalam cerita. Kita bisa dapatkan ini di dalam naskah. Banyak dialog antar tokoh. Kemudian ada konflik adalah masalah atau pertikaian atau pertentangan yang terjadi dalam suatu cerita atau materi kita drama. Jika satu cerita tidak memiliki konflik, maka cerita tersebut tidak akan pernah baik dan berakhir dengan benar. Maka semua cerita atau semua drama yang memiliki alur harus memiliki konflik atau masalah atau pertentangan cerita. Untuk lebih jelasnya, anak-anak kami boleh membaca dengan baik perlahan. Kemudian anak-anak kami kita lanjutkan latar atau setting. Nah, di latar atau setting ini merupakan tempat terjadinya peristiwa yang ada di dalam alur cerita. Contohnya, Rudy dan Budi belajar di rumah. Nah, tempat terjadinya peristiwa Rudy dan Budi ada di rumah. Nah, sedangkan setting itu adalah bagian-bagian waktu, pakaian, budaya, peralatan, dan sebagainya. Contoh tadi Budi dan Rudy belajar di rumah di malam hari. Nah, malam hari termasuk bagian setting waktu. Nah, tentunya kalau di rumah belajar, ya Budi dan Rudy akan menggunakan pakaian biasa karena berada di rumah. Nah, itu termasuk setting pakaian dan begitu seterusnya. Nah, contohnya kalau belajar dia membutuhkan buku. Nah, buku di sana adalah setting peralatan sebagai pendukung peristiwa tersebut. Berikutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pesan moral kepada penonton atau yang mendengar. Nah, ini bisa kita dapatkan dari dua jenis atau dua arah. Yang pertama itu ada pesan tersurat atau tertulis di dalam naskah, dan yang kedua itu adalah pesan tersirat tidak tertulis, dan kita mendapatkan pesannya melalui pemahaman dialog yang diperankan oleh tokoh di dalam cerita. Demikian anak-anak, yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhasan atau ciri tersendiri mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial, dan pendidikan. Nah, anak-anak kami bisa melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam drama tersebut. Nah, itu dia tadi unsur intrinsik dalam drama. Kemudian yang kedua ini adalah unsur ekstrinsik atau pembangun dari luar. Ini boleh ada atau tidak, termasuk melengkapi dalam sebuah drama. Untuk materi kita di kelas 8, unsur intrinsik drama tidak terlalu kita dalami dan kita lebih mendalami unsur intrinsik drama. Walaupun demikian, anak-anak kami sekalian boleh membaca sebagai pengalaman awal untuk memahami unsur intrinsik, yaitu unsur yang datang dari luar namun mempengaruhi sebuah cerita yang disajikan. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Intrinsik drama yaitu pertama faktor ekonomi, politik, sosial, faktor pendidik, faktor psikologis pemain dan kru, kebijakan pemerintah dan lain. Dengan peran dalam lakon serta fungsinya, ada tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh
Pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Tokoh utama adalah pendukung atau tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam mata rantai cerita atau alur cerita. Anak-anak kami sekalian boleh membacanya dengan perlahan sehingga penjelasannya bisa lebih. Mengenal dan memahami tokoh mutlak dilakukan oleh calon pemeran sebab akan memungkinkannya mengenal benar hukuman tokoh yang akan diperankannya dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini berikutnya adalah ciri-ciri teks drama. Berikut ini ciri teks drama yang harus kalian ketahui. Seluruh cerita berbentuk dialog, baik narator maupun tokoh. Yang kedua, semua dialog pada drama tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi dengan petunjuk tertentu yang harus dilakukan oleh tokoh pemerannya. Yang keempat, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Yang kelima, mesti ada konflik atau aksi. Yang keenam, drama harus dilakonkan atau diperankan dengan baik dan benar. Yang ketujuh, tempo masa kurang dari 3 jam atau waktunya. Yang kedelapan, tidak ada ulangan dalam satu masa. Artinya, tidak ada peristiwa ulangan dalam satu alur cerita. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian, materi kita tentang drama. Tugas anak-anak kami sekalian adalah tagihan tugas dari Bapak. Pertama, catatan materi drama dipindahkan ke catatan kalian masing-masing sehingga bisa menjadi sumber atau pedoman kita nanti untuk ujian dan tugas-tugas yang lainnya. Yang kedua, anak-anak kami sekalian membuat satu contoh naskah drama di mana naskah tersebut adalah hasil karya cipta kalian sendiri sesuai dengan struktur drama yang sudah kita pelajari, yaitu ada prolog, dialog, epilog, kemudian memiliki unsur intrinsiknya, yaitu mulai dari judul, tema, kemudian plot, kemudian tokoh atau penokohan, dialog, konflik, kemudian latar, setting, amanat, bahasa. Nah, itu dia anak-anak kami sekalian, tugas yang pertama untuk materi drama. Semoga anak-anak kami sekalian memahami materi drama kita. Semangat belajar, selamat belajar, dan tetaplah di rumah belajar. Sampai jumpa di pertemuan materi berikutnya. Terima kasih.